Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Jaiska Pradana Kusuma. Nah, di sini saya akan lakukan ya wawancara atau podcast dari seorang freelancer UX designer yang bernama Mas Yuda. Ya Mas Yuda, perkenalkan dulu Mas, siapa namanya Mas? Oke, perkenalkan nama saya Yuda. Untuk saat ini status saya sebagai freelancer UI UX designer dan saat ini aktif di beberapa situs freelance, terutama kayak di Upwork, terus ada juga beberapa situs juga untuk nyari klien seperti Behance, Dribble, LinkedIn dan lain-lain. Gitu Mas. Oke, kita mulai ya. Jadi pertanyaan, gimana sih Mas ide awal kok bisa tercetus tuh? Aku ingin menjadi sebuah UI UX designer gitu. Gimana tuh? Oke. Ini mulai dari UI UX designer dulu ya. Yeah. Kenapa tertarik gitu ya? Sebenarnya kalau ditarik mundur itu sejak di SMK itu tuh udah tertarik di desain awalnya. Nah dulu itu fokus di vektor gitu kan, kayak vektor pakai Corel Draw, entah itu nanti vektor wajah atau vektor apa seperti itu gitu kan. Nah setelah lulus terus masuk kuliah, di situ tuh sebenarnya nyoba belajar pemrograman gitu kan, nyoba belajar coding gitu kan. Nah, terus ternyata di situ nggak nemu cocoknya gitu, kayak bisa ngoding cuma nggak bisa menikmati gitu kan. Akhirnya saat itu di tahun 2020 nggak salah, itu kan UI UX tuh lagi apa ya, lagi growth gitu kan. Sekarang mungkin udah hype banget gitu kan. Dulu 2020 tuh belum terlalu gitu kan. Jadi kayak wah ini kayaknya potensi gitu kan. Akhirnya karena aku ngerasa aku suka desain terus punya kemampuan di situ, akhirnya ya udah aku coba terjun mulai tahun 2020 itu sih awalnya. Aku di UI UX gitu dan ya alhamdulillah bertahan sampai sekarang gitu, sampai 2024 ini gitu Mas. Oke, kan tentunya dalam Masnya belajar tuh, tentunya ada beberapa tantangan ya. Terus apa sih tantangan ketika waktu Mas ingin mencoba itu atau saat belajar, contohnya itu tantangannya apa aja tuh? Gitu Mas. Oke, ini tantangan saat belajar UI UX ya? Iya benar, saat belajar. Oke, di tahun 2020 itu resource-nya sangat terbatas kecuali dari luar negeri gitu kan. Kayak kita bisa lihat bahwa belakangan ini tuh bootcamp UI UX tuh banyak gitu kan. Nah, di tahun 2020 aku nyari caranya bikin study case aja itu susah banget gitu. Jadi kayak ya nggak sulit sih, mungkin nggak se-hype sekarang gitu. Yeah. Intinya kayak belajar design thinking, terus belajar UCD, terus user testing itu tuh cukup terbatas saat itu untuk kayak content creator ataupun materi yang ada di Indonesia gitu. Itu menurut aja gitu ya, yang aku ngerasanya seperti itu tantangannya gitu. Terus kalau tantangan yang lainnya mungkin hanya sekedar jenuh sih, karena ya pasti setiap belajar tuh ada masa jenuhnya, terus ada masa desain blognya kayak gitu kan. Menurutku itu hal yang wajar sih, jadi kayak tinggal kitanya aja gimana cara ngatasinnya itu. Gitu. Oke. Ya, kan pasti ada tantangan ya teman-teman. Jadi untuk tantangan untuk menanggulangi tantangan tersebut atau mengatasi tantangan tersebut, Masnya apa aja sih yang dilakukan gitu? Oke. Apa aja sih? Cara mengatasi menanggulanginya ya, yang aku lakukan saat itu ya. Di tahun 2020 itu alhamdulillah aku kenal seorang dosen yang itu tuh menurutku bisa saya ambil ilmunya untuk di UI UX design gitu, karena dosen tersebut cukup istilahnya pengalaman di bidang UI UX design gitu kan. Akhirnya saya coba lobby beliau, terus saya coba tanya roadmap-nya untuk menjadi UI UX itu seperti apa gitu kan. Nah terus selain itu untuk belajarnya dulu startnya lewat internet sih, kayak dari situs-situs itu sebenarnya memang sudah ada untuk UI UX gitu kan. Cuma memang ya perlu effort aja gitu untuk saat itu, nggak seperti sekarang misalkan mau belajar udah ada bootcamp gitu, bahkan banyak juga yang gratis kayak gitu kan. Terus kalau misalkan soal desain gitu kan, kalau misalkan nemu di mana saat jenuh kayak gitu ya
nggak ada paksaan sih kalau misalkan udah jenuh ya udah tak tinggal gitu, kayak ganti aktivitas lain atau enggak pindah tempat gitu kan, kayak misalkan di kafe atau di mana atau kerja bareng temen kayak gitu sih paling untuk ngatasin jenuhnya. Untuk sekarang nih Mas, saat proses pengerjaan, tentunya ada sesuatu yang mungkin menurut Mas janggal atau pernah kesusahan nggak sih Mas dalam mengerjakan proyek-proyek dari klien itu? Gitu. Oke, saat ngerjain project gitu ya, pernah nemuin kesulitan atau enggak gitu ya? Sebenarnya setiap project itu pasti mempunyai kesulitan tersendiri gitu kan. Entah itu nanti dari pemahaman briefnya, dari ada miskomunikasi atau nanti nggak sesuai dengan ekspektasinya klien gitu kan. Tapi rata-rata permasalahan itu terjadi saat komunikasi gitu kan. Apalagi kalau misalkan ngerjain klien luar gitu kan, itu secara bahasa kan beda gitu kan. Nah itu sangat-sangat menjadi tantangan tersendiri gitu kan. Ibaratnya kayak dari klien pengennya A gitu, ternyata aku ngerjainnya B kayak gitu. Nah makanya dari awal itu secara komunikasi harus clear dulu, harus ketemu briefnya seperti apa, kalau bisa nanti dari kliennya ngasih contoh juga gitu kan, mau kayak gimana, nah itu nanti baru dikerjain gitu Mas. Solid. Selanjutnya, bagaimana sih Masnya melakukan riset supaya desain yang Mas nanti setorkan atau kirimkan ke klien itu sudah benar-benar cocok gitu dengan kemauan si klien? Cara risetnya gimana? Cara risetnya, oke. Oke, cara riset termudah adalah mencontoh aplikasi yang udah ada gitu kan. Contoh katakanlah si klien pengen bikin sebuah aplikasi e-commerce gitu kan. Ya udah, secara user experience-nya kita bikin mirip Shopee atau nggak mirip Tokped kayak gitu kan. Karena kita tahu bahwa ya Shopee, Tokped itu kan udah e-commerce yang gede gitu kan. Ya, nah itu salah satu termudahnya gitu kan. Karena apa? Karena freelancer itu kadang dituntut kerja cepat, terus kerjanya juga harus bagus kayak gitu kan. Apalagi apa namanya ya, kerjanya sendirian gitu kan. Kadang kayak sendiri gitu kan, satu project kayak gitu. Jadi gimana caranya untuk ngejar kualitas tersebut tapi dengan durasi waktu yang singkat, ya kita mencontoh UX-nya dari aplikasi-aplikasi yang udah publish, yang itu tuh secara temanya sama kayak gitu. Itu sih. Tapi nggak harus sama banget ya? Oh enggak. Iya, secara UX-nya aja. Secara desain itu nanti entah nanti dari selera kita atau nanti dari briefnya klien atau enggak dari desain-desain yang lain kayak gitu. Tapi secara apa ya namanya, pengalaman penggunanya itu mirip-mirip kayak gitu sih paling. Sebenarnya kan ya, akhir-akhir ini ya AI itu juga semakin merebak atau mengancam ya. Tapi ada nggak kekhawatiran dari AI itu sendiri buat si seorang desainer ya, AI desainer? Jadi kalau secara mindset aku sendiri ya nggak perlu khawatir sih. Karena secara kita bicara UX ya, itu masih belum tergantikan untuk desain. Itu hanya sekedar visual aja sih yang tergantikan dengan AI gitu. Jadi sampai sejauh ini masih cukup yakin sih, masih bisa untuk bertahan gitu. Oke. Berarti menjadikan AI sebagai alat bantu ya, bukan sebagai ancaman. Jadi kesimpulannya, walaupun cukup banyak tantangan dari menjadi seorang UI UX designer, apalagi yang freelancer ya, harus dituntut lebih banyak kerja sendiri guys. Iya, betul. Oh iya. Terus, namun juga di samping memikirkan ide, juga harus memikirkan tentang bagaimana mengelola deadline agar tidak terkejar ya, atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Tentunya supaya tidak tergeser oleh AI tadi, harus mengupgrade skill ya. Betul, harus adaptasi dengan teknologi terbaru yang semakin maju gitu. Makanya agar memastikan bahwa di UX design ini tetap sesuai dengan teknologi, harus disesuai dengan pembelajaran atau belajar dengan baik gitu ya Mas. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, Jessica Pradana Kusuma dan Mas Yuda. Makasih Mas atas waktunya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.